Basarnas Makassar langsung mengerahkan tim SAR untuk membagi 3 regu untuk menyisir titik terakhir yang diduga berada di kawasan Leang-Leang. Operasi pencarian hingga kini masih berlangsung. Pesawat ATR 400 hilang kontak di Sulawesi Selatan dan Akbar Yunus selaku pelaksana BPBD Aksa BPBD Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Kampung Leang-Leang, perbatasan Baloci dengan Bantimurung. Nah, ini tepatnya di Kampung Leang-Leang yang berbatasan dengan Bonto-Bonto. Menurut informasi warga dan sudah ada dari Basarnas sedang melakukan pencarian karena terdengar oleh warga adanya ledakan sekitar pukul 1 siang tadi. Ada beberapa kali, ada sampai 3 kali. Pemirsa, tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas dan pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulu Saruang, Saraung, saat ini telah melakukan persiapan menuju lokasi penemuan serpihan pesawat diduga milik ATR yang hilang kontak di Maros. Sejumlah persiapan dilakukan tim gabungan TNI Polri, Basarnas serta pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung sebelum menuju ke lokasi penemuan serpihan pesawat. Polres Pangkep 2. Panggil Dinda. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan serpihan yang diduga berasal dari pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Serpihan pesawat tersebut ditemukan oleh warga di puncak gunung Bulu Saraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lokasi penemuan berada di kawasan pegunungan dengan medan terjal dan akses yang cukup sulit. Iya, untuk saat ini yang terdaftar mulai dari kemarin, personil yang tim SAR gabungan yang dilibatkan itu 476 orang. Itu berbagi dari TNI Polri, dari pihak pemerintah dan juga dari instansi lainnya, juga mahasiswa-mahasiswa potensi SAR yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk alat yang digunakan untuk menyisir ini? Ya, untuk yang digunakan, alat yang digunakan itu tentu dari kendaraan meski truk, dari TNI, dari Basarnas dan berbagai pihak. Begitu juga saat ini menggunakan heli dari Lanut. Nanti rencananya pukul 06.30 akan take off untuk melakukan penyisiran di koordinat yang sudah kami plotkan. Seperti itu juga kita membawa peralatan-peralatan ekstrikasi. Apabila diperlukan kami akan mendrop, dan juga untuk komunikasi kami menggunakan HT dengan memasang dengan repeater yang sudah terpasang. Begitu juga untuk alat komunikasi yang membackup itu ada Starlink portable juga kami bawa. Tim terbagi atas 5 dengan 5 sektor yang sudah kita tentukan ABCD-nya, dan tadi sudah dilepas sama Pak dan Rem untuk tim 1, tim Aju. Tim Aju ini akan menuju puncak untuk menerbangkan drone sebagai asesmen melihat dari kondisi di bawah, karena memang kalau untuk turun itu belum kita bisa pastikan apakah bisa menggunakan replik untuk mencapai dasar jurang tersebut yang kami curigai. Untuk masalah serpihan-serpihan, kami belum bisa memastikan bahwa ini adalah serpihan pesawat, tetapi melihat dari tanda sudah ada ciri yang bisa bisa sedikit, dan itu juga kami dari kain, dan nanti dari KNKT untuk memutuskan bahwa seperti ini badan pesawat ini. Berarti masih dalam penyelidikan ya? Iya. Pemirsa, tim SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros.
Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan Pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep. Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang. Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompo Bolu, Kecamatan Baloci. Dari posko ini, pencarian akan dibagi ke 2 jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang, serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Posko Maros tersebut menyatakan bahwa sampai dengan malam ini hasil pencarian dari tim gabungan di wilayah Maros, tepatnya di Leang-Leang, saat ini masih belum menemukan dari titik pastinya ataupun menemukan dari pesawat yang jatuh tersebut. Kemudian ada beberapa fakta-fakta yang kita dapatkan dari wilayah Kabupaten Pangkep tersendiri, yaitu adanya keterangan dari saksi, Saudara Reski, yang merupakan pendaki gunung tadi yang berada di puncak Bulu Saraung, yang menyatakan bahwa pada sekitar pukul 1 itu mendengar, sekitar pukul 1 itu ada pesawat melintas terbang rendah melalui yang bersangkutan, kemudian tidak lama mendengar suara letusan. Terus yang bersangkutan akhirnya juga setelah beberapa lama dia menemukan beberapa barang-barang seperti plat, kemudian juga ada lambang Garuda yang diindikasi atau diduga merupakan barang-barang yang berasal dari remahan pesawat tersebut. Namun ini masih dalam proses penyelidikan dari tim gabungan, baik dari Polres maupun dari tim lainnya untuk kejelasan hal tersebut. Kemudian juga warga sekitar menemukan ada beberapa dokumen yang diduga berasal dari pesawat, karena ini merupakan dokumen-dokumen seperti yang ada di dalam pesawat itu sendiri, seperti manifest, kemudian tentang operasional atau SOP prosedur dari pesawat Indonesian Air. Ada juga fotokopi KTP yang diduga dari salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Yoga. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kantor Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Posko ini disiapkan untuk mendukung proses identifikasi korban dalam tragedi dugaan jatuhnya pesawat ATR 42500 milik Indonesian Air Transport di wilayah Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sabtu sore. Selain mendirikan posko antemortem, Bidokes Polda Sulsel juga mengerahkan 3 tim DVI yang terdiri dari 12 personel. Ketiga tim itu diberangkatkan menggunakan 3 kendaraan menuju posko SAR gabungan di Kabupaten Maros. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kunjungi kediaman pegawai KKP yang menjadi penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP berikan dukungan moral kepada keluarga korban.